Baik, selamat pagi untuk kita semua. Eee, Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik. Dan pada hari ini kita akan, belajar firman Tuhan. Kita akan, belajar dari sebuah jemaat di dalam kitab Wahyu pasal 2, sebuah jemaat yang mendapatkan pujian dan mendapatkan peringatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pembelajaran pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 2 memiliki sebuah relevansi dengan kehidupan kita pada saat ini, terutama untuk gereja para dewasa ini. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Biar saya yang pimpin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini kami dapat belajar firman-Mu. Kami dapat punya kesempatan untuk membaca dan mendewasakan iman kami. Bapa di sorga, kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat membuat kami semakin mantap di dalam iman dan membuat kami semakin bertumbuh, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat hidup benar di masa-masa akhir ini. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari jemaat Efesus seperti yang saya katakan. Di sini ada 7 ayat dan kita akan mempelajarinya satu persatu. Kita akan mempelajari satu persatu. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah pesan kepada jemaat Efesus, bagaimana Dia memberikan sebuah teguran, dan bagaimana nanti kita akan lihat Tuhan menjanjikan sesuatu kepada mereka dan tentu juga kepada kita jika kita bisa bertahan tetap di dalam iman, jika kita bisa terus hidup di dalam iman kita. Baik, kita lihat satu persatu. Mari kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Saya bacakan. Dikatakan sini, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi di ayat pertama kita akan melihat salam dari Tuhan melalui Rasul Yohanes kepada jemaat, di sini khususnya jemaat Efesus. Dan kita juga akan melihat bagaimana Tuhan mendeskripsikan dirinya kepada jemaat Efesus. Di sini kita lihat pertama-tama Tuhan katakan tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, pertama yang harus kita cari tahu, apa yang dimaksud malaikat di tempat ini? Apakah malaikat yang dimaksud benar-benar merujuk kepada entitas malaikat, atau malaikat di sini bukan merujuk kepada malaikat tetapi merujuk kepada sesuatu yang lain? Jadi ini penting untuk kita teliti lebih jauh sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Kata malaikat di sini saya percaya merujuk kepada perwakilan Tuhan yang ada di jemaat Efesus, yaitu pemimpin dari jemaat Efesus. Bisa merujuk kepada gembala dari jemaat Efesus. Dari mana kita bisa tiba sampai kesimpulan itu? Pertama kita lihat kata malaikat. Kata malaikat di sini dari kata angelos, satu kata yang sudah sangat umum bagi orang-orang yang belajar Alkitab. Saya rasa rata-rata banyak orang tahu bahwa malaikat berasal dari bahasa Yunani angelos. Di sini menggunakan kata angelo. Dan kata malaikat atau kata angelos di dalam Alkitab pernah dipakai untuk merujuk kepada entitas di luar dari malaikat itu sendiri. Karena kata angelos semua punya pengertian malaikat, juga punya pengertian lain. Pengertian lain adalah utusan, begitu. Jadi kita coba lihat angelos
di dalam Alkitab pernah dipakai dengan rujukan bukan kepada entitas malaikat tapi kepada sesuatu yang lain. Coba kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat 2. Di dalam Markus pasal 1 ayat yang kedua, di sini dikatakan seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Di sini perhatikan, Markus menyebut bahwa Yohanes Pembaptis sebagai utusan dari Tuhan. Dan kata utusan, kalau kita cek di dalam bahasa Yunani, di situ menggunakan kata angelos, begitu. Kalau di dalam Markus 1 ayat 2, di sini digunakan dalam bentuk angelon. Jadi di dalam Alkitab bukan hanya di sini saja tempatnya, tapi ada beberapa tempat lain di mana kata angelos yang dapat diterjemahkan malaikat, dapat diterjemahkan utusan, bisa merujuk kepada sesuatu yang di luar dari malaikat. Begitu. Walaupun memang penggunaan terbanyak yang merujuk kepada malaikat, begitu. Tapi kalau kita kembali ke dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang pertama, kata angelos atau kata malaikat di sini tidak bisa merujuk kepada entitas malaikat. Ini harus merujuk kepada entitas yang lain, yaitu perwakilan dari Tuhan yang ada di jemaat Efesus, utusan dari Tuhan yang ada di jemaat Efesus, yaitu gembala setempat yang ada di jemaat Efesus. Jadi kita sudah lihat angelos bisa merujuk kepada malaikat, bisa merujuk kepada entitas di luar dari malaikat. Kemudian kenapa kita bisa tiba sampai kepada kesimpulan bahwa kata angelos di sini tidak mungkin kita tafsirkan sebagai entitas malaikat, harus merujuk kepada utusan atau gembala setempat sebagai perwakilan Tuhan yang ada di jemaat Efesus. Karena begini, kalau kita lihat lebih jauh ya, misalnya kita lihat di ayat ke-9, kita maju sedikit ke ayat 9, dikatakan begini. Ini di Wahyu pasal 29 adalah tulisan dari Tuhan melalui Rasul Yohanes untuk ditujukan kepada jemaat Smyrna. Di ayat 8 dikatakan lagi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi polanya tuh mirip begitu. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna, dikatakan ayat 9, tuliskan apa nih? Aku tahu, katanya, kesusahanmu, tahu kemiskinanmu. Jikalau kata malaikat di sini merujuk kepada entitas malaikat, dalam pengertian apa malaikat disebut sebagai pribadi yang susah dan miskin, begitu? Dalam pengertian apa, begitu? Hal ini dapat diterapkan kepada entitas malaikat. Tetapi jika hal ini diterapkan kepada entitas lain yang tadi saya katakan merujuk kepada utusan Tuhan yang ada di jemaat Efesus, yaitu gembala setempat, ini jadi masuk akal. Begitu. Jika ini merujuk kepada malaikat dalam pengertian malaikat, begitu, ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, begitu. Oke. Jadi berdasarkan sedikit argumentasi yang kita lihat, bahwa kata malaikat kembali ke ayat 1 dan nanti akan muncul berulang kali di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Ketika Tuhan berkata, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, dan lain sebagainya, itu harus merujuk kepada gembala jemaat setempat. Begitu. Oke, kita kembali ke ayat 1, dikatakan tuliskan kepada malaikat. Ini merujuk kepada gembala atau utusan Tuhan di jemaat setempat, yaitu jemaat Efesus. Dan di sini menarik, Tuhan menuliskan kepada jemaat Efesus, dia letakkan di bagian yang paling pertama dari ketujuh jemaat lain. Karena nanti kalau kita lihat Wahyu pasal 2 sampai pasal 3, semua Tuhan menuliskan kitab ini kepada ketujuh jemaat. Nanti kita akan lihat di situ ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus, dan lain sebagainya. Tapi Efesus diletakkan sebagai bagian yang paling pertama. Dan ini sangat menarik, karena kebetulan jemaat Efesus adalah jemaat yang memiliki nilai sejarah yang cukup panjang di dalam catatan Alkitab. Bahkan Paulus melayani cukup lama di sana. Cukup lama dia melayani di Efesus.
Bahkan ada kemungkinan ketujuh jemaat di Asia yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di tempat ini, dia tulis kitab Wahyu kepada 7 jemaat di Asia, jemaat yang lain, 6 jemaat Asia yang lain, kemungkinan bisa berdiri karena terkena dampak dari adanya jemaat Efesus. Kemungkinan. Karena dicatatkan dalam Kisah Rasul pasal 19 bahwa Injil bisa sampai ke seluruh Asia itu mulainya dari Efesus. Injil bisa sampai ke seluruh Asia itu mulainya dari Efesus begitu. Bahkan di Efesus telah dibangun sebuah sekolah, mungkin kita sebut sekolah Alkitab begitu. Sekolah Alkitab, dan akhirnya dari situ membawa dampak yang besar bagi Asia kecil pada waktu itu. Jadi ini jemaat Efesus ini jemaat yang memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Bahkan ada kemungkinan jemaat Efesus merupakan salah satu jemaat yang menerima cukup banyak surat-surat dari rasul-rasul begitu. Cukup banyak surat-surat dari rasul-rasul. Yang jelas adalah surat Paulus ke Efesus itu sudah pasti dimiliki oleh mereka begitu. Kemudian kitab Wahyu ini salah satu tulisan dari Rasul Yohanes ditujukan kepada jemaat Efesus, berarti Efesus juga menerima kitab Wahyu begitu. Karena kitab Wahyu penerimanya salah satunya adalah jemaat Efesus. Ada beberapa kemungkinan yang lain jemaat Efesus punya surat-surat dari surat-surat kanonik yang lain begitu. Contohnya misalnya surat 1 sampai 3 Yohanes, kemungkinan itu juga adalah surat yang ditulis Rasul Yohanes ditujukan kepada jemaat Efesus. Kemungkinan. Bahkan Paulus ketika menulis surat 1 dan 2 Timotius, Paulus tuliskan kepada Timotius, dan ini adalah surat yang juga dimiliki oleh jemaat Efesus begitu, karena kebetulan Timotius ditunjuk oleh Rasul Paulus untuk melayani di kota Efesus begitu. Jadi jemaat ini memiliki cukup banyak surat-surat kanonik begitu, surat-surat yang terinspirasi oleh Tuhan, yang diinspirasikan oleh Tuhan begitu. Jadi ini jemaat yang luar biasa begitu. Kemudian kita lanjutkan di sini kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Begitu. Jadi setelah Tuhan memberikan sebuah salam kepada jemaat yang dituju, yaitu jemaat Efesus, kini Tuhan mendeskripsikan dirinya kepada jemaat Efesus. Dia mendeskripsikan dirinya sebagai pribadi yang memegang ketujuh bintang dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Bintang di sini apa begitu? Bintang di sini apa? Kalau kita mundur di Wahyu pasal 1, mari kita lihat di ayat yang ke-20. 20 dikatakan begini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi kita lihat di sini ternyata 7 bintang itu adalah ketujuh malaikat jemaat. Tadi kita sudah lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 ketika Yohanes menuliskan kepada malaikat jemaat Efesus, kata malaikat itu merujuk kepada utusan Tuhan yang ada di dalam jemaat lokal tersebut di jemaat Efesus, yaitu gembala setempat. Jadi ketujuh bintang itu merujuk kepada ketujuh gembala atau ketujuh utusan dari Tuhan yang ada di dalam sebuah jemaat lokal begitu. Dan kaki dian emas ini kalau kita kembali ke Wahyu 1 ayat 20 itu merujuk kepada ketujuh jemaat. Ini menarik. Para utusan, para gembala setempat disebut sebagai 7 bintang yang dipegang oleh Tuhan di tangan kanannya. Tangan kanan kan menggambarkan sebuah otoritas, menggambarkan kekuatan, menggambarkan sebuah keamanan begitu ketika Tuhan memegang mereka. Jadi kita bisa melihat bahwa pemimpin jemaat ini memiliki sebuah posisi yang penting, bukan hanya di jemaat tapi di dalam hati Tuhan sendiri begitu.
Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memampukan mereka untuk melayani jemaat karena mereka adalah utusan atau perwakilan Tuhan bagi jemaat tersebut, begitu. Maka oleh sebab itu, setiap jemaat diperintahkan oleh Tuhan di dalam surat-surat yang lain untuk menghormati gembalanya, untuk menghormati pemimpin jemaat mereka yang mengajarkan firman Tuhan, yang bekerja keras untuk menjaga jiwa mereka harus hormati 2 kali lipat. Begitu. Oke, jadi ini sangat penting. Tapi yang perlu digarisbawahi ini adalah gembala yang tentunya mengajarkan kebenaran. Mengajarkan firman Tuhan, bukan mengajarkan kesesatan. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena yang disuruh Tuhan hormati 2 kali lipat adalah mereka yang mengajarkan firman Tuhan, begitu. Yang memelintir firman Tuhan ya itu bukan utusan Tuhan. Itu harus diuji bahkan hingga pada titik dikeluarkan dari jemaat, begitu. Nanti kita akan lihat. Kemudian di sini dikatakan jemaat ini, Tuhan ini bukan hanya memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, tapi juga berjalan di antara ketujuh kaki dian. Kaki dian tadi kita sudah lihat di Wahyu 1 ayat ke-20 itu merujuk kepada 7 jemaat, 7 kaki dian, 7 jemaat. Dan di sini ada sesuatu yang indah bahwa Tuhan hadir di antara jemaat-jemaat tersebut. Tuhan hadir bersama dengan jemaat-jemaat tersebut. Sangat wajar karena Tuhan adalah kepala dari tiap-tiap jemaat lokal. Begitu. Tuhan hadir di sana karena mereka adalah institusi yang Tuhan pilih untuk zaman ini untuk memproklamirkan kebenaran. Institusi yang Tuhan pakai pada zaman ini untuk menjadi corong mulutnya memberitakan firman Tuhan. Begitu. Dan Tuhan sudah janjikan ini di dalam catatan Injil bahwa dia akan menyertai hingga sampai akhir zaman, begitu. Dan sangat menarik, jemaat digambarkan sebagai kaki dian emas. Kaki dian emas menunjukkan kualitas, begitu. Jadi jemaat ini punya nilai di hadapan Tuhan, punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan, begitu. Berbeda dengan institusi-institusi yang lain. Jemaat adalah institusi yang paling dekat dengan hati Tuhan. Dia sangat bernilai. Bahkan ketika Saulus menganiaya jemaat, apa yang dikatakan Tuhan kepada Saulus? Tuhan berkata kepadanya, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa? Karena jemaat memiliki nilai di hadapan Tuhan. Dan nggak hanya emas, tapi kaki dian berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan sebuah terang, begitu. Meletakkan sebuah terang untuk menerangi sebuah ruangan dan lain sebagainya, begitu. Dan ini cocok untuk menggambarkan jemaat karena jemaat adalah tempat untuk memancarkan terang, begitu. Memancarkan terang firman Tuhan, memancarkan terang Injil dari Tuhan, begitu. Jadi sangat cocok menggambarkan jemaat, gambaran kaki dian ini. Baik, itu ayat yang pertama. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Oke, jadi kita lihat di sini Tuhan memberitahukan mengenai apa yang ia ketahui. Dan hal ini berulang di dalam catatan Yohanes kepada ketujuh jemaat. Tiap kali Tuhan berkata, Tuhan deskripsikan tentang pengetahuannya. Aku tahu, begitu. Dan di sini Tuhan mendeklarasikan bahwa dia tahu apa di sini. Ini ada beberapa hal yang dia ketahui. Yang pertama ada pekerjaan, yang kedua jeripaya, dan yang ketiga adalah ketekunan. Saya ulangi, yang dia ketahui yang pertama pekerjaan, yang kedua jeripaya, dan yang ketiga adalah ketekunan. Ini menarik. Ini gambaran yang sungguh indah. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat.
Orang percaya tidak perlu eh, berada pada posisi yang sangat terpuruk ketika melayani Tuhan. Mereka tidak perlu bersedih ketika melayani Tuhan. Kenapa? Karena setiap tindakan yang mereka lakukan Tuhan tahu. Pelayanan sekecil apapun bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan ketahui itu pelayanan sekecil apapun. Bahkan sesuatu yang mungkin dianggap kurang berarti bagi mata sebagian orang dalam melayani Tuhan. Tuhan tahu itu, Tuhan catat itu, Tuhan tidak pernah melupakan itu karena Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Begitu. Nah, sini dia tahu pekerjaan, dia tahu jeripaya mereka. Di sini nanti kita akan lihat pekerjaan dan jeripaya mereka itu apa. Pekerjaan dan jeripaya mereka kita akan lihat di ayat kedua. Dikatakan, aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ini pekerjaan dan jeripaya mereka. Mengenai ketekunan nanti kita akan lihat di ayat ketiga begitu. Dan engkau tetap sabar menderita karena namaku. Tuhan tahu itu semua begitu. Jadi ini sesuatu yang sangat indah. Kita lihat yang Tuhan ketahui mulai dari pekerjaan dan jeripaya mereka. Dikatakan bahwa jemaat Efesus tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa mereka ini mencobai orang-orang yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kita lihat di sini. Dikatakan bahwa jemaat mencobai di sini dalam pengertian bahwa jemaat menguji mereka yang mengklaim diri atau yang menganggap dirinya sebagai seorang rasul. Ini menarik. Jemaat Efesus sepertinya mempraktekkan dengan sangat tepat apa yang Rasul Yohanes pernah pesankan dalam suratnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Kita coba lihat. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi Rasul Yohanes pernah menyuruh jemaat untuk menguji roh. Apakah roh tersebut berasal dari Tuhan atau berasal dari nabi palsu? Begitu. Rasul Yohanes pernah memerintahkan ini, dan seperti yang saya katakan tadi, ada kemungkinan surat 1-3 ini ditulis kepada jemaat Efesus. Begitu. Jadi kembali, jemaat Efesus mempraktikkan ini. Mereka menguji setiap roh, mereka menguji setiap orang yang mengaku dirinya sebagai guru, bahkan sebagai rasul di tempat ini. Mereka uji apakah benar orang-orang ini utusan dari Tuhan, apakah benar mereka menyampaikan firman Allah, apakah benar pada mereka ada kebenaran. Mereka uji itu. Dari sini kita mendapatkan sebuah catatan kecil bahwa jemaat harus aktif dalam menghadapi penyesat, dalam menguji segala sesuatu, menguji setiap pengajaran bahkan. Dan karena jemaat harus melakukan ini, maka terindikasi jemaat harus dewasa iman. Karena orang yang tidak dewasa iman tidak mungkin dapat melakukan ini. Orang yang tidak dewasa iman tidak mungkin bisa menguji sebuah pengajaran apakah itu dari Tuhan atau bukan. Jadi setiap jemaat harus dewasa iman, dan kalau harus dewasa iman berarti setiap jemaat harus giat mempelajari firman Tuhan. Harus giat membaca firman Tuhan. Semakin mereka mempelajari firman Tuhan, semakin mereka rajin belajar firman Tuhan, maka mereka semakin dewasa iman, dan ketika mereka semakin dewasa iman, mereka dapat menguji setiap doktrin atau pengajaran yang datang kepada mereka. Begitu. Dan di sini kita mendapatkan sebuah catatan kecil juga bahwa jemaat diperintahkan Tuhan untuk menghakimi. Jangan termakan oleh sebagian pengajaran yang berkata bahwa orang Kristen tidak boleh menghakimi. Jangan termakan oleh sebagian pengajaran yang berkata bahwa orang Kristen tidak boleh menghakimi. Karena tercatat dalam Alkitab, orang Kristen boleh menghakimi.
Hanya ada beberapa bagian yang bisa dihakimi dan ada beberapa bagian yang tidak bisa dihakimi. Nah, ini dideskripsikan dengan baik oleh Alkitab. Ada bagian-bagian yang tidak bisa dihakimi, misalnya hati nurani. Hati nurani motivasi yang nggak bisa dihakimi begitu. Yang wajar nggak bisa dihakimi karena tidak ada orang yang bisa melihat sampai ke dalam hati. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa dihakimi. Salah satunya adalah pengajaran. Salah satunya adalah guru palsu. Dideskripsikan dengan sangat baik di dalam Wahyu pasal 2. Apa yang dilakukan jemaat Efesus? Mereka menguji, mereka mencobai orang-orang jahat yang mengatakan dirinya sebagai rasul. Kalau tidak boleh menghakimi dalam pengertian mutlak, tidak boleh menghakimi guru palsu, nggak boleh menghakimi pengajaran dan lain sebagainya, ya jemaat Efesus tidak mungkin bisa melakukan ini. Jemaat Efesus tidak mungkin bisa menguji mereka yang menganggap dirinya sebagai rasul. Oke, jadi itu catatan kecil untuk kita bahwa orang percaya harus menghakimi. Begitu. Sini kita lanjutkan lagi. Jadi ada orang yang menganggap dirinya rasul tetapi tidaklah demikian katanya. Bahkan jemaat Efesus mendapati bahwa mereka adalah pendusta. Sini kita melihat bagaimana Tuhan mendeskripsikan para penyesat sebagai pendusta. Ya, dusta adalah alat utama yang iblis pakai untuk menggoda, untuk mencobai manusia. Alat ini sudah dia pakai bahkan sejak di Taman Eden ketika dia mencobai Adam dan Hawa pada waktu itu. Dia menyampaikan dusta begitu, dan dusta terus dipakai bahkan hingga sampai zaman sekarang. Dan iblis diberikan sebuah gelar oleh Tuhan Yesus sebagai bapa dari para pendusta begitu. Dan iblis berusaha meniru apa yang Tuhan kerjakan begitu. Supaya apa? Supaya bisa menyampaikan dusta lebih efektif lagi. Karena kalau misalnya dia tidak meniru apa yang Tuhan lakukan, ketika dia sampaikan dusta, orang akan cepat mendeteksi, wah ini bukan dari Tuhan, ini dari iblis. Makanya iblis berusaha meniru apa yang Tuhan kerjakan untuk menyampaikan, agar ketika dia menyampaikan dusta, orang bisa percaya bahwa itu datang dari Tuhan. Di sini kita lihat bahkan iblis sampai pada titik mengutus sebagian orang yang menyebut-nyebut dirinya rasul. Wah, kan kalau dalam Alkitab kita lihat rasul adalah jabatan yang Tuhan berikan kepada 12 orang sebagai rasul bagi Yahudi dan satu orang Paulus sebagai rasul bagi non-Yahudi. Iblis tiru ini, dia utus beberapa orang untuk mengklaim diri sebagai rasul. Begitu. Ini sangat tidak heran karena iblis memang selalu begitu. Dia berusaha meniru apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sini dikatakan apa? Saya bacakan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi kita perhatikan di sini. Iblis menyamar menjadi malaikat terang. Bahkan orang-orang suruhannya, utusan suruhannya disuruh menyamar. Guna apa? Guna menyusup ke dalam jemaat, menjadi serigala yang berbulu domba. Begitu. Dan ini tidak hanya terjadi di masa jemaat Efesus, tetapi lebih hebat lagi pada masa sekarang. Pada masa sekarang ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai gembala, mengaku-ngaku sebagai pengajar, mengaku-ngaku sebagai penginjil, mengajar kepada jemaat, mengajar kepada umat Tuhan, tetapi ajarannya bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari iblis. Ajaran yang diajarkan adalah ajaran setan-setan. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Baru-baru ini saya melihat beberapa video pendek dari YouTube yang dimana ada sebagian orang yang berkata bahwa ketika gereja mengajarkan hitam dan putih, dosa dan kebenaran, mengajarkan dengan mereka sebut
dengan kaku, mereka sebut dengan kaku. Buat dosa itu kesalahan, buat dosa mau sekecil apapun, bohong itu kesalahan, tato itu kesalahan, itu dosa dan lain sebagainya. Mereka anggap gereja tersebut adalah gereja yang terlalu kolot. Mereka anggap gereja-gereja seperti itu adalah gereja yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, justru gereja-gereja seperti inilah yang mencerminkan apa yang Tuhan inginkan. Begitu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, ada banyak guru-guru palsu yang berkeliaran di luar sana. Ada sebagian yang mengajarkan bahwa kalau kita menjadi Kristen, kita merdeka, kita bebas melakukan segala sesuatu, bahkan bebas melakukan dosa. Begitu. Ada sebagian kekristenan yang berpikir ketika saya melakukan dosa, itu tidak akan berdampak apapun. Perlu digarisbawahi, berdampak apapun. Begitu. Tuhan akan memaafkan dan memaklumi saya ketika saya jatuh ke dalam dosa karena saya berada di bawah hukum kasih, katanya. Padahal dalam surat Ibrani pasal 12 dikatakan bahwa ketika anak Tuhan melakukan kesalahan, Tuhan akan hukum, Tuhan akan hajar. Dalam 1 Korintus pasal 11 kita melihat jemaat Korintus sebagian dihukum Tuhan. Bahkan ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal begitu. Kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan sebuah dosa. Dalam 1 Korintus pasal 5, Tuhan memandang dosa dengan amat sangat menjijikan. Dalam 1 Korintus pasal 5, Tuhan bahkan menyuruh untuk mengusir pendosa yang tetap berada dalam jemaat Korintus. Disuruh usir, keluarkan dia dari jemaat. Ini yang Tuhan ajarkan. Begitu. Berbeda dengan guru-guru palsu zaman sekarang, ada sebagian mengajarkan dosa tidak begitu berdampak bagi orang percaya. Begitu. Bahkan ketika orang percaya melakukan dosa, Tuhan bisa memakluminya begitu, karena kita berada di bawah hukum kasih. Inilah guru-guru palsu. Begitu. Makanya jemaat sepanjang zaman, orang percaya sepanjang zaman harus memiliki semangat seperti jemaat Efesus di pasal 2 ayat 2 dalam kitab Wahyu ini, untuk menguji, untuk mencobai, untuk menghakimi mereka yang membawa pengajaran ke dalam gereja, yang membawa pengajaran kepada umat Tuhan yang lain. Makanya jemaat yang baik, jemaat yang sehat adalah jemaat yang terus menyalakan kesadaran dirinya. Ketika ada pengajaran masuk dari seorang pemimpin jemaat yang ngaku mungkin pemimpin jemaat atau dari penginjil atau gembala apa, jemaat harus memiliki kesadaran yang menyala, mendengarkan dengan baik dan tidak menerima mentah-mentah, diuji kembali apakah pengajaran tersebut sesuai dengan Alkitab atau tidak, seperti yang dilakukan jemaat Berea dalam Kisah Rasul pasal 17. Begitu. Jadi kita sudah lihat ayat kedua bahwa mereka menguji sebagian orang yang menganggap dirinya rasul padahal bukan. Kita lanjut ayat ketiga. Ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Si menarik dikatakan bahwa jemaat Efesus sabar dan mereka sekalipun mereka menderita demi nama Tuhan. Begitu. Ini menarik karena begini, kesabaran adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa miliki. Tidak banyak orang bisa miliki. Karena begini, ketika mengikut Tuhan, kita diperhadapkan kepada satu posisi yang pasti bahwa dunia akan membenci kita. Bahwa dunia akan membenci kita, bahwa dunia akan menganiaya kita. Ketika diperhadapkan kepada situasi seperti ini, tidak banyak orang bisa menanggungnya. Tidak banyak orang bisa bertekun menanggungnya. Begitu. Makanya ini menjadi sesuatu yang penting. Begitu. Walaupun para pendengar yang saya tidak tahu berada di daerah mana begitu, bisa jadi tidak mengalami penganiayaan fisik, tapi ada kemungkinan mengalami penganiayaan verbal yang pasti akan dibenci dunia begitu, karena orang percaya pasti dibenci dunia, dan itu semua karena namaku begitu, karena nama Tuhan begitu. Jadi apapun yang terjadi, setiap orang harus mengingat apa yang jemaat Efesus alami, bahkan jemaat Tuhan di sepanjang zaman, bahwa mereka juga pernah mengalaminya, sudah mengalaminya, dan mereka tetap tekun, mereka tetap sabar, dan mereka tetap
berserah kepada Tuhan. Begitu. Jadi ini sesuatu yang sangat indah, bahkan dikatakan bahwa jemaat tiba pada titik mereka tidak mengenal lelah. Begitu. Tidak mengenal lelah. Pada masa itu terutama ketika jemaat baru mulai berdiri dia pada bab pertama, jemaat banyak menderita. Begitu. Jemaat Tesalonika menderita, jemaat Efesus menderita, jemaat Yerusalem menderita. Begitu. Baik menderita oleh orang-orang senegeri dengan mereka, bahkan oleh bangsa-bangsa lain, tetapi dikatakan mereka tidak mengenal lelah. Dan karena hal inilah maka gereja bisa terus bertumbuh, gereja bisa terus merambat kemanapun, semakin dibabat semakin merambat. Kenapa? Karena kita didirikan di atas dasar pengorbanan dari orang-orang yang tidak kenal lelah dalam mengajarkan dan menyebarkan berita firman Tuhan, sekalipun mereka menderita. Dan kini tanggung jawab itu diberikan kepada kita. Kini tanggung jawab itu diberikan kepada kita. Setiap dari kita juga menderita, mengalami penganiayaan, tetapi kita tidak boleh mengenal lelah. Tidak boleh mengenal lelah. Mungkin ada satu waktu di mana iman kita mulai sedikit drop, iman kita mulai sedikit down ketika melayani. Ya, itu manusiawi. Tetapi ketika itu terjadi, kita semua harus berbalik kepada Tuhan, harus mencari Dia, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk dipulihkan kembali. Untuk dipulihkan kembali. Ada banyak tokoh-tokoh iman yang mengalami hal yang serupa, yang mengalami di mana imannya itu down ketika mereka melayani Tuhan. Tetapi mereka mencari Tuhan, mereka mencari kebenaran firman Tuhan, mereka merenungkan kembali firman Tuhan sehingga mereka dipulihkan kembali. Kita masih ingat bagaimana Yohanes Pembaptis ketika dia di penjara, dia sempat down imannya, mengutus murid-muridnya datang kepada Yesus, apakah engkau Mesias atau kami harus tunggu yang lain lagi? Tuhan menjawab utusan yang dikirimkan oleh Yohanes Pembaptis, kasih tahu jawaban ini kepada Yohanes Pembaptis, bahwa orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan lain sebagainya. Saya rasa ketika jawaban ini diberikan kepada Yohanes Pembaptis pasti sangat berbahagia, karena Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Jadi orang bisa down imannya, tetapi ketika down, ketika imannya terpuruk, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka Dia akan memulihkan kita. Begitu. Jadi jangan pernah kenal lelah begitu dalam melayani Tuhan, dalam belajar firman Tuhan, dalam mengikut Tuhan sekalipun penganiayaan menimpa kita. Itu ayat ketiga. Kita lihat ayat yang keempat. Dikatakan begini, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wah, ini setelah kita lihat pujian dari Tuhan kepada jemaat Efesus, ayat keempat kita lihat bagaimana Tuhan menegur jemaat Efesus. Ternyata jemaat yang memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang, memiliki banyak kesaksian iman yang bagus. Kita sudah lihat ayat kedua, ayat ketiga, ternyata memiliki sedikit permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Wah, kita bisa lihat jemaat ini ditegur Tuhan dengan amat sangat. Jemaat yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya, ketika Paulus masih hidup, dia menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Paulus puji kasih mereka, Paulus memuji kasih mereka, bahkan Paulus beberapa kali berbicara kepada mereka tentang kasih. Begitu. Ketika beberapa puluh tahun sebelumnya, ketika dia menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Tetapi siapa sangka jemaat yang Paulus tuliskan, Paulus nasihati, Paulus puji karena kasih mereka, ternyata kini bermasalah karena telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Begitu. Jadi kita bisa menarik sebuah pelajaran penting di tempat ini, bahwa
ketika seseorang bertobat dan percaya, tentu dia memiliki sebuah kasih yang membara, yang berada di dalam diri mereka masing-masing, sebuah kasih yang begitu menggebu-gebu karena mereka baru bertobat dan percaya. Tetapi kasih yang menggebu-gebu ini bisa saja dalam suatu waktu dalam hidup dia mulai kurang panas, dia mulai mendingin begitu. Kenapa dia bisa kurang panas? Kenapa dia bisa mulai mendingin? Ya bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa disebabkan banyak hal. Bisa disebabkan oleh karena penganiayaan. Bisa disebabkan karena godaan dunia. Dan masih banyak lagi begitu. Yang membuat kasih seseorang kepada Tuhannya yang tadinya menggebu-gebu dengan amat sangat mulai mendingin. Dan di sini kita juga mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwa kita harus menjaga semangat kasih tersebut, api kasih tersebut kita harus terus jaga supaya dia tetap fresh, supaya dia tetap membara di dalam diri kita. Begitu. Jadi ini sangat menyedihkan, jemaat yang dipuji karena kasihnya ternyata di tahun 90-an ketika Yohanes tulis surat kitab Wahyu ini, justru mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan karena tidak tercatat di tempat ini. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya ada bagian-bagian tertentu yang tadinya mereka sangat mengasihi Tuhan, tapi di bagian-bagian tertentu mulai merosot. Sepertinya, tapi kita tidak tahu persis apa yang merosot itu. Apa yang merosot itu? Kita tidak tahu begitu. Apakah akhirnya mereka kurang semangat untuk memberitakan firman? Kita tidak tahu. Apakah sekolah yang dibangun oleh Paulus mulai terhenti? Kita tidak tahu. Begitu. Kita tidak tahu. Yang jelas ada penurunan kasih di tempat ini. Begitu. Jadi ini merupakan sebuah peringatan yang keras, bukan hanya untuk jemaat, tetapi juga untuk kita yang hidup pada masa sekarang. Dan penurunan kasih yang mula-mula ini bukan hal yang sepele, karena kalau kita lihat di ayat selanjutnya, mari kita lihat selanjutnya. Dikatakan begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memandang kasih yang mula-mula tersebut sebagai sesuatu yang penting untuk dipelihara, sebagai sesuatu yang penting untuk terus membara. Ketika orang meninggalkannya, maka ada sebuah konsekuensi berat yang harus dialami oleh mereka. Di sini jemaat Efesus kita lihat di sini bahwa mereka mendapatkan sebuah peringatan bahwa Tuhan akan mengambil kaki diannya jika mereka tidak bertobat. Jadi jemaat Efesus, Tuhan mau mereka untuk memulihkan diri mereka kembali. Memulihkan diri mereka kembali. Dari posisi mereka yang jatuh kepada posisi yang menanjak. Dari posisi mereka yang telah jatuh kepada posisi mereka yang bangkit kembali. Di sini kita akan lihat 3 langkah yang Tuhan ajarkan di ayat ke-5 kepada jemaat Efesus untuk mendapatkan pemulihan tersebut. Begitu. Kita lihat di sini. Langkah yang pertama adalah ingat. Dikatakan ayat 5, sebab itu ingatlah. Jadi langkah pertama adalah mengingat. Langkah kedua adalah bertobat. Langkah kedua adalah bertobat. Dan langkah yang ketiga adalah lakukanlah. Lakukanlah. 3 langkah ini Tuhan ajarkan agar jemaat Efesus dapat dipulihkan kembali. Kita bahas satu persatu. Pertama, ingatlah. Mengingat merupakan satu langkah yang penting untuk dipulihkan kembali. Ketika seseorang jatuh ke dalam kesalahan, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, mengingat adalah langkah yang penting. Mengingat adalah langkah yang penting. Mengingat kembali posisi mereka yang sebelumnya. Mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan sebelumnya kepada diri dia. Dan ini dapat membuat akal sehat dia menyala kembali. Dapat menjadi sebuah perenungan yang membuat dia untuk berbalik kepada Tuhan ketika mereka mengingat itu kembali. Dan mengingat bukan hanya menjadi langkah untuk memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan,
tetapi mengingat juga merupakan langkah untuk mencegah mereka jatuh ke dalam dosa. Begitu. Jadi di dalam Alkitab mengingat itu bukan hanya menjadi langkah untuk membuat mereka kembali kepada Tuhan, tetapi mengingat juga merupakan langkah untuk menghalangi mereka jatuh ke dalam dosa. Kita masih ingat ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus, Paulus berkata mengenai perjanjian lama. Dia singgung mengenai perjanjian lama, dia katakan bahwa perjanjian lama tersebut dituliskan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup sebelumnya. Begitu. Jadi, mengingat merupakan sesuatu yang sangat penting. Terkadang orang percaya mesti mengingat dengan baik bagaimana keadaan mereka sebelum mereka diselamatkan dan keadaan mereka setelah diselamatkan. Ini dapat membantu mereka memulihkan kembali posisi mereka yang sebelumnya. Dan tidak hanya mengingat di sini, tetapi tadi kita katakan nggak hanya ingat, tetapi juga ada bertobat. Begitu. Nah, ini merupakan langkah yang penting. Langkah yang penting. Karena kalau hanya ingat, oh dulu saya diselamatkan, kasih saya menggebu-gebu, begitu. Sekarang kasih saya kurang, tapi tidak bertobat, tidak menyesal atas kejatuhannya, ya percuma. Ya percuma, begitu. Bertobat merupakan salah satu langkah yang sangat penting bagi seseorang jika ia ingin dipulihkan kembali. Begitu. Dalam hidup semua orang percaya bisa saja melakukan dosa. Karena orang percaya masih hidup di dalam daging. Orang percaya bisa saja jatuh ke dalam dosa apapun yang menggoda dia. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus mengingat satu hal. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini yang harus diingat. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan baik-baik. Jadi, yang harus diingat oleh orang percaya ketika mereka jatuh ke dalam dosa adalah mereka mengaku dosa mereka. Jangan membuat pembelaan di hadapan Tuhan. Jangan berkata, oh Tuhan saya jatuh ke dalam dosa ini karena kondisi saya berada dalam kemiskinan. Oh Tuhan saya jatuh ke dalam dosa karena si A, si B pakai pakaian yang terlalu menggoda. Jangan. Tidak perlu kita buat pembelaan. Apapun yang kita lakukan jika dosa-dosa, akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Kita masih ingat Mazmur Daud ketika dia mengaku dosanya. Dalam sebuah Mazmur dia mengaku dosanya, dosa perzinahan dia dengan Batsheba. Dia sama sekali tidak membuat pembelaan di sana. Dia nggak buat pembelaan. Dia berkata, oh Tuhan, saya jatuh ke dalam dosa perzinahan ini karena Batsheba terlalu menggoda. Tidak, dia tidak membuat sebuah pembelaan, tapi dia mengaku dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus bertanggung jawab atas segala tindakannya di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang dilakukan merupakan kekejian di mata Tuhan. Ini harus diakui. Manusia tidak boleh membuat pembelaan di hadapan Tuhan. Apapun yang dilakukan jika melanggar hukum Tuhan, itu kesalahan. Itu harus diakui. Dan ketika mereka mengakuinya, Tuhan berkenan untuk memulihkan mereka kembali. Tuhan berkenan untuk memulihkan mereka kembali, memakai mereka kembali, memberkati mereka kembali dengan berkat-berkat rohani. Dengan syarat mereka harus bertobat. Dengan syarat mereka harus mengaku dosa mereka. Begitu. Jadi ini sesuatu yang penting untuk kesuksesan dalam melayani Tuhan. Begitu. Kita kembali ke Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Jadi Tuhan suruh mereka bertobat. Dan tidak hanya bertobat, tapi lakukan lagi. Ini langkah ketiga. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi pertobatannya menghasilkan sebuah buah. Pertobatan yang tidak menghasilkan buah itu bukan pertobatan. Pertobatan pasti menghasilkan buah. Itu sudah pasti. Tidak ada pertobatan yang tidak menghasilkan buah. Ketika seseorang bertobat, ada sesuatu yang tampak dari dirinya. Apa itu? Perubahan hidupnya. Begitu. Jemaat Efesus jatuh. Mereka kehilangan kasih mereka semula. Jika mereka bertobat, mereka akan kembali kepada kasih mereka yang semula. Begitu. Jadi untuk menilai seseorang telah bertobat atau belum, sederhana. Cukup lihat apakah dirinya menghasilkan buah atau tidak.
Tidak ada orang yang bertobat, saya mengaku bertobat di hadapan Tuhan, tetapi hidupnya tidak memiliki perubahan yang drastis, perubahan yang radikal. Begitu. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan di dalam hidup orang yang baru mulai bertobat dan percaya kepada Kristus, yang baru diselamatkan. Ketika dia bertobat dan percaya kepada Kristus, pertama kali dia diselamatkan, dia lahir baru. Maka ada buah yang dihasilkan. Dan buah tersebut adalah buah pertobatan dia. Begitu. Jadi pertobatan menuntut yang namanya buah. Begitu. Tidak heran Yakobus berkata mengenai iman. Dia berkata mengenai iman dalam surat Yakobus bahwa iman itu menghasilkan perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kenapa? Karena iman pasti menghasilkan perbuatan. Iman yang tidak menghasilkan perbuatan, iman yang tidak menghasilkan buah, pertobatan yang tidak menghasilkan buah, itu bukan pertobatan. Begitu. Kita coba lihat contoh dalam surat 1 Tesalonika. Pasal 1 ayat 9. Ini ayat yang klasik. Sebelum ayat 9 kita lihat dulu di ayat yang ayat 3. Di ayat 3 dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Pekerjaan iman jemaat Tesalonika apa? Coba kita lihat ayat 9. Dikatakan sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Ini pekerjaan iman mereka. Mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Dan tidak hanya ada pekerjaan iman, ada usaha kasih. Usaha kasih mereka apa? Usaha kasih mereka di lanjutan ayat 9. Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ini usaha kasih mereka. Jadi iman mereka benar-benar nampak buahnya. Saya bertobat dan percaya jemaat Tesalonika, mereka konsekuensinya tinggalkan berhala. Mereka tidak nyembah berhala lagi. Begitu. Mereka tidak mengikuti jalan hidup mereka ketika mereka belum diselamatkan. Karena jalan hidup mereka sebelum mereka diselamatkan itu adalah jalan kegelapan. Jalan yang tidak memiliki terang. Makanya ketika orang telah bertobat dan percaya, maka dia pasti menghasilkan buah. Apapun itu. Begitu. Saya pernah membaca sebuah buku mengenai kesaksian dari seorang gembala. Dia berkata bahwa jemaatnya, anggotanya banyak. Sampai ribuan. Tetapi yang aktif melayani ya paling hanya 10%-nya saja. Dan ada satu orang berkomentar berkata bahwa berarti yang 10% lebih itulah yang diselamatkan. Begitu. Itulah yang diselamatkan. Karena yang lain tidak memiliki keinginan apapun, tidak memiliki gairah apapun, begitu. Tidak menunjukkan buah apapun. Ketika mereka mengaku telah bertobat dan percaya. Jadi ketika orang bertobat dan percaya, pasti menghasilkan buah. Kita kembali ke Wahyu pasal 2 ayat 9. Tadi kita sudah lihat, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Lanjut. Jika tidak demikian, nah perhatikan, jika tidak bertobat, apa yang terjadi ini? Jika jemaat Efesus menolak, dikatakan, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wah, ini peringatan yang sangat keras, saya katakan. Tuhan mengasihi mereka. Bukti Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tegur mereka. Tuhan ajar mereka. Bahkan ada kemungkinan Tuhan hajar mereka. Tetapi Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tetap menuntut mereka untuk bertobat. Kalau tidak, ada hukuman yang menanti mereka. Tuhan tidak pernah memaksakan seseorang untuk bertobat. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah paksa. Jemaat Efesus ketika melakukan kesalahan, jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak paksa bertobat. Tapi Tuhan mengharapkan mereka bertobat. Jemaat ini pernah berada pada posisi yang bagus puluhan tahun yang lalu. Mungkin di generasi kedua atau di generasi ketiga, jemaat ini mulai merosot. Begitu. Dan kalau mereka tidak kunjung bertobat, Tuhan akan cabut kaki diannya. Tidak ada ultimatum, tidak ada
peringatan yang lebih keras daripada ini. Tadi saya sudah katakan di atas, kaki Dian sangat cocok menggambarkan jemaat karena itu tempat menaruh terang. Begitu. Jemaat adalah institusi yang Tuhan pakai untuk memancarkan terang tersebut, memancarkan terang Injil. Jikalau kaki Dian itu dicabut, maka jemaat akan menjadi gedung kosong dalam tanda kutip. Akan menjadi sebuah cangkang kosong. Jemaatnya ada, gerejanya ada, begitu. Anggota jemaatnya ada, gembalanya ada, tapi mereka tidak dipakai Tuhan untuk memancarkan terang. Waduh, ini peringatan yang sangat keras. Jadi semua jemaat sepanjang zaman harus memperhatikan ini. Ketika ada jemaat yang melakukan dosa, ketika ada jemaat atau anggota jemaat atau bahkan gembalanya mengajarkan penyesatan dan ini tidak dibereskan, atau jemaat jatuh ke dalam dosa tidak dibereskan, maka hati-hati. Peringatan yang sama juga diperingatkan kepada kita bahwa Tuhan datang untuk mencabut kaki Diannya, sehingga tempat kita berjemaat itu bukan lagi kaki Dian Tuhan, itu bukan lagi tempat memancarkan terang. Ini peringatan keras. Makanya Tuhan memberikan beberapa vitamin, memberikan beberapa obat untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul di jemaat sepanjang zaman. Ketika penyesat datang, ketika ada jemaat jatuh ke dalam dosa, dan lain sebagainya. Tuhan berikan vitamin dan obat untuk membuat jemaat tersebut dapat tetap sehat, dapat tetap menjadi kaki Dian Tuhan. Obatnya apa? Misalnya ketika ada jemaat jatuh ke dalam dosa, Tuhan ajarkan dalam Matius pasal 18 untuk melakukan pendisiplinan jemaat. Dalam Matius 18, satu perikop yang mungkin sudah tidak asing di telinga para pendengar sekalian, Tuhan mengajarkan mengenai menegur. Jika ada orang berbuat dosa, tegur 4 mata. Jika ada orang jika yang berdosa tersebut tidak bertobat, panggil 2-3 saksi. Jika tidak bertobat, lemparkan persoalannya kepada jemaat. Jika tidak bertobat, keluarkan dia. Anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan ini yang disebut dengan pendisiplinan jemaat. Dan ini dipraktekkan oleh jemaat Korintus. Dipraktekkan jemaat Korintus itu pun karena Paulus kasih tahu ke jemaat Korintus untuk praktekkan ini. Tadinya jemaat Korintus tidak mau. Dalam 1 Korintus pasal 5 ada salah satu anggota jemaat Korintus yang berzina dengan istri ayahnya. Kemudian jemaat tersebut membiarkan pendosa ini, dibiarin saja, tidak ditegur, tidak didisiplinkan. Paulus tuliskan 1 Korintus dalam 1 Korintus pasal 5. Paulus suruh jemaat untuk mendisiplinkan dia, untuk melemparkan tubuhnya kepada iblis, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Begitu. Dikeluarkan dia dari jemaat. Supaya apa? Jemaat tetap terjaga kekudusannya. Jika jemaat tidak melakukan ini, tidak melakukan pendisiplinan jemaat, maka jangan salahkan Tuhan ketika dia mulai atau ketika dia mencabut kaki Dian itu. Ketika dia sudah cabut, maka tempat kita berjemaat itu bukan institusi yang Tuhan pakai lagi untuk memancarkan terang di daerah itu. Begitu. Jadi ketika Anda hadir dalam sebuah gereja, berjemaat, di mana gereja tersebut tidak memperdulikan pendisiplinan jemaat, di mana gereja tersebut memandang rendah dosa, di mana gereja tersebut tidak pernah memusingkan jemaatnya yang melakukan dosa, pergi dari gereja tersebut. Pergi dari gereja tersebut. Karena itu gereja atau jemaat yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Jemaat yang kudus di hadapan Tuhan adalah jemaat yang terus menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Jemaat yang terus melakukan perenungan, melihat diri mereka sendiri. Apakah mereka dalam satu tubuh anggota jemaat melakukan dosa? Tidak. Ada dosa yang dilakukan, ada sebuah dosa kekejian yang dilakukan, disiplinkan. Perzinahan terjadi dalam jemaat tersebut dilakukan oleh salah satu anggota jemaat, disiplinkan. Ada yang menyembah berhala dalam jemaat tersebut, disiplinkan. Begitu. Jika dia bertobat, terima. Jika dia tidak bertobat, usir. Ini yang harus diingat oleh jemaat sepanjang zaman, agar jangan sampai kaki Dian mereka dicabut. Begitu. Tidak hanya anggota jemaatnya yang jatuh dalam dosa, tapi jikalau pemimpin jemaatnya adalah penyesat, mengajarkan kesesatan, juga sama.
jemaat harus menguji apakah yang dia ajarkan itu adalah firman Tuhan atau bukan. Kalau bukan, usir. Kalau tidak, maka gereja tersebut harus siap menghadapi sebuah hukuman, kaki diannya dicabut. Begitu. Makanya sangat menyedihkan jikalau banyak gereja yang menutup mata tentang persoalan pendisiplinan jemaat. Begitu. Yang menutup mata dengan persoalan separasi. Ini diajarkan di Alkitab. Setiap orang harus memegang teguh kebenaran ini agar jemaat tetap menjadi kaki dian emas Tuhan. Begitu. Jadi kita lihat peringatannya, kalau tidak bertobat dicabut. Kalau kita ingat tentang sebuah peristiwa dalam perjanjian lama ketika bait suci Salomo akan dihancurkan. Bait suci Salomo akan dihancurkan. Kemuliaan Tuhan pergi daripadanya. Kemuliaan Tuhan pergi daripadanya. Mungkin ini adalah gambaran yang mirip dengan apa yang akan terjadi ketika kaki dian emas itu dicabut. Kemuliaan Tuhan mungkin pergi dari gereja tersebut. Begitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Kita lanjut di ayat yang ke-6. Dikatakan begini, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Begitu. Jadi sekalipun ada yang kurang pada mereka, tetap ada titik-titik tertentu yang Tuhan puji dari jemaat Efesus. Dan di sini kita lihat di ayat ke-6, mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus. Begitu. Mungkin ini adalah hasil dari ayat yang kedua ketika mereka mencobai atau menguji orang-orang yang menyebut dirinya sebagai rasul. Begitu. Jadi kita lihat di sini. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus. Ini siapa begitu? Pengikut Nikolaus ini siapa begitu? Ini sesuatu yang sulit dicari tahu karena data tentang catatan ini sangat minim. Bahkan kalau kita bicara tentang pengikut Nikolaus hanya terdapat di bagian ini saja begitu. Jadi agak sulit untuk cari tahu. Kalau kita mau lihat di dalam Alkitab, sebenarnya di dalam Alkitab ada muncul nama orang yang ada muncul seseorang yang bernama Nikolaus begitu. Kalau kita lihat di dalam catatan Kisah Rasul, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat ke-5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Ya, di sini muncul nama Nikolaus. Dia seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia dan dia diangkat menjadi salah seorang diaken awal dari perjalanan sejarah gereja sejarah gereja begitu di dalam catatan Kisah Rasul. Dia salah satu dari diaken. Sebagian orang menganggap ada beberapa orang yang menjadi pengikut dari diaken ini yang akhirnya sesat begitu. Yang akhirnya mungkin si Nikolausnya tetap baik, tetap beriman, tetap sehat dalam imannya, tetapi pengikutnya ini bermasalah begitu. Ada sebagian orang yang berpikir demikian. Dan ya bisa jadi begitu, bisa jadi itu benar begitu, bahwa ada sebagian pengikut dari diaken ini, dari diaken Nikolaus ini yang akhirnya menjadi bermasalah begitu, dan akhirnya menjadi penyesat belakangan dan tercatat di dalam Wahyu pasal 2 seperti yang kita baca tadi begitu. Dan di sini jemaat membenci perbuatan mereka, dan yang terpenting adalah jemaat membenci perbuatan mereka, demikian juga Tuhan benci begitu. Dan pada satu porsi bagian ini jemaat memiliki kebencian yang serupa dengan apa yang Tuhan benci begitu. Jemaat, bahkan semua orang percaya, seluruh umat Tuhan perintahkan untuk meneladani dia, meneladani Yesus Kristus. Apa yang Tuhan kasihi, kita kasihi. Apa yang Tuhan benci, kita benci begitu. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, tetapi Tuhan yang sama adalah Tuhan yang membenci.
Tuhan membenci, tapi ini perlu digarisbawahi, apa yang Tuhan benci? Yang Tuhan benci, contoh, yang Tuhan benci adalah pekerjaan orang fasik. Yang Tuhan benci adalah pengajaran palsu. Ini semua kan dideskripsikan dalam Alkitab. Yang Tuhan benci adalah tindakan-tindakan berdosa. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Apa yang Tuhan kasih, kita kasihi, begitu. Karena kita meneladani Yesus Kristus, begitu. Dan jemaat Efesus meneladaninya dengan baik, begitu. Mereka tahu bahwa Tuhan membenci pengajaran palsu, Tuhan membenci tindakan atau praktek dari guru palsu. Karena Tuhan benci itu, mereka juga benci itu, begitu. Demikian juga dengan jemaat sepanjang zaman, begitu. Jemaat sepanjang zaman harus memahami ini dan menyerap ini dengan amat dalam di dalam hati. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Tuhan berkata dalam surat Yakobus bahwa persahabatan dengan dunia adalah musuh dengan Allah, begitu. Artinya sistem dunia ini Tuhan benci. Kenapa? Karena sistem dunia ini adalah sistem yang penuh dengan dosa. Adalah sistem yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Adalah sistem yang dipenuhi dengan kedagingan. Karena Tuhan benci ini, kita benci juga. Makanya saya sangat heran kalau misal ada orang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, bahwa dia meneladani Tuhan, bahwa dia adalah pengikut Tuhan, siap memikul salib, tetapi keseharian dia melakukan segala sesuatu, dia menyenangi segala sesuatu yang Tuhan benci. Bingung juga, begitu. Ada orang yang merokok, mungkin orang Kristen merokok. Ada orang Kristen yang mungkin peminum. Ada orang Kristen yang mungkin suka dengar lagu duniawi. Jadi agak timpang, begitu. Tuhan benci sistem dunia. Tuhan benci dengan segala sesuatu yang berbau kesalahan di dalam dunia, tapi dia suka, begitu. Tapi orang yang mengaku menjadi murid dia, mengaku meneladani, suka dengan itu. Jadi aneh, begitu. Jadi aneh sekali, begitu. Jadi ketika kita semua mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, maka apa yang ia benci, kita benci. Apa yang dia senangi, kita senangi, begitu. Tuhan suka ketika seseorang meninggikan firman Tuhan. Suka ketika seseorang membaca dan belajar firman Tuhan. Itu kita lakukan berarti karena Tuhan menyukai itu. Tapi banyak orang Kristen kurang suka baca Alkitab, kurang suka belajar Alkitab, begitu. Jadi ini perlu digarisbawahi, perlu diingat dengan baik. Kita lanjut ke ayat yang ke-7. Ayat terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Perhatikan di sini. Di sini Rasul Yohanes menggunakan sebuah kalimat yang muncul beberapa kali, bahkan muncul setiap kali dari pasal kedua sampai pasal ketiga ketika dia tuliskan kepada sebuah jemaat. Contoh di sini jemaat Efesus. Nanti di jemaat Smyrna, jemaat yang kedua juga sama dia. 11, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, begitu. Dan ini diulangi di Pergamus lagi dan diulang 7 kali, begitu. Di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus ingin memiliki sebuah keintiman komunikasi dengan jemaatnya. Keintiman komunikasi dengan jemaatnya. Dan keintiman komunikasi dengan jemaatnya ini dapat terjadi dengan beberapa syarat. Pertama, mereka harus punya telinga, begitu. Karena siapa bertelinga? Pertama, mereka harus punya telinga, begitu. Apa maksudnya di sini? Manusia normalnya ya punya telinga semua, begitu. Tetapi punya telinga di sini bukan maksudnya dalam pengertian normatif manusia punya kuping berarti oke, tidak. Tapi bukan dalam pengertian seperti itu, begitu. Karena ada banyak orang punya telinga tapi tidak mau dengarkan firman Tuhan, begitu. Punya telinga fisik tetapi tidak mau mengarahkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang dibutuhkan di sini adalah telinga yang siap menerima firman Tuhan. Orang-orang yang menundukkan dirinya di hadapan Tuhan, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, yang mengarahkan telinganya kepada firman Tuhan dengan rela hati. Ini yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan. Jadi butuh telinga. Kemudian bukan hanya butuh telinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Bukan hanya butuh telinga, tapi butuh firman Tuhan. Butuh firman Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah media yang Tuhan pakai untuk berkomunikasi dengan umatnya. Butuh firman Tuhan, begitu.
Tuhan pada zaman sekarang, di era kita, hanya berbicara lewat firman Tuhan, hanya lewat Alkitab. Begitu. Tanpa adanya Alkitab, ya kita tidak akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya punya telinga, harus ada Alkitab. Dan yang terpenting katanya di ayat 7, mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi hal ketiga yang penting bukan hanya punya telinga, bukan hanya punya firman Tuhan, tetapi hadir di dalam satu persekutuan jemaat. Kenapa? Karena Tuhan berbicara lewat tubuhnya. Saya ulangi, Tuhan berbicara lewat tubuhnya. Coba kita lihat dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Coba kita lihat ayat ke-9 dan ke-10. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Jadi Tuhan memakai jemaat untuk memberitakan pelbagai ragam hikmat Allah. Dan jika kita ingin memiliki hubungan komunikasi yang intim dengan Tuhan, maka kita harus hadir di dalam sebuah gereja. Kenapa? Karena lewat jemaat, Tuhan pakai institusi ini untuk menyampaikan pelbagai ragam hikmat Allah. Begitu. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita garis bawahi, ada sebuah catatan kecil. Kalau begitu, maka kita harus hadir di sebuah gereja yang betul-betul mengajarkan pelbagai ragam hikmat Allah. Kan begitu. Kalau misal kita hadir di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah jemaat kita hadir, tetapi gereja atau jemaat tersebut tidak mengajarkan pelbagai ragam hikmat Allah, tidak mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kesesatan, maka bagaimana bisa kita memiliki komunikasi yang intim dengan Tuhan? Tidak mungkin bisa. Begitu, tidak mungkin. Kita harus hadir dalam sebuah gereja untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat penyampaian firman Tuhan di dalam gereja. Jadi kita harus hadir dalam jemaat karena Roh Tuhan berbicara di dalam jemaat. Lewat apa? Lewat penyampaian firman Tuhan. Minggu demi minggu Alkitab diuraikan, firman Tuhan dikhotbahkan. Itulah yang disampaikan Roh kepada jemaat. Begitu. Jadi ini penting. Dan terakhir dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini juga diulang di dalam di dalam kitab Wahyu dari pasal 2 pasal 3, kalimat mengenai barang siapa yang menang. Ini juga diulang begitu. Di jemaat Smyrna diulang sekali lagi, barang siapa menang, di ayat 11, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Ini diulang begitu di setiap jemaat, di ketujuh jemaat ini diulang terus begitu. Jadi ada sebuah janji bagi mereka yang menang. Dan untuk jemaat Efesus dijanjikan bahwa mereka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini janji yang indah. Sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh Adam dan Hawa pada waktu itu begitu. Adam dan Hawa diperhadapkan sebuah hukum oleh Tuhan bahwa jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Begitu. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Buah kehidupan ya boleh, silakan. Tetapi manusia malah memilih melanggar firman Tuhan, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Gara-gara mereka makan itu, akses mereka ke pohon kehidupan diputus oleh Tuhan. Akses mereka untuk makan buah dari pohon kehidupan di-stop oleh Tuhan, diputuskan oleh Tuhan. Dan kelak kita yang menang, akses tersebut akan dibukakan bagi kita sehingga kita bisa makan dari buah pohon kehidupan. Ini merupakan janji yang sangat indah. Begitu. Jadi hari ini kita belajar dari jemaat Efesus. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan mendeskripsikan dirinya. Kita sudah lihat bagaimana Tuhan menegur jemaat Efesus karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula-mula, dan itu merupakan teguran juga bagi kita. Kita juga sudah lihat bagaimana pujian dari Tuhan kepada jemaat Efesus yang juga merupakan sesuatu yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Sekiranya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat
mendewasakan iman kita agar kita semakin hidup mendekat kepada Tuhan dari hari ke hari. Ya, saya tutup di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu kami belajar dari kitab Wahyu, kami belajar tentang jemaat Efesus. Kiranya Engkau membantu kami agar kami dapat melakukan hal yang benar seperti yang jemaat Efesus lakukan dan dapat menjauhi tindakan yang salah dari jemaat Efesus sehingga kami dapat tetap hidup harmonis dengan Engkau, sehingga kami dapat terus menjadi alat-Mu untuk memancarkan terang di bumi ini selagi kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sampai di sini. Terima kasih. Maranatha.